Yo guys, kembali lagi di Alunime. Pada video kali ini, anime yang bakal diceritakan adalah Fugo Keiji Balance Unlimited. Genrenya misteri, komedi, polis dengan rating PG-13. Tokoh utama anime ini adalah Daisuke Kambe, seorang yang sangat super kaya raya. Kisahnya bermula di kantor keamanan kriminal modern. Mereka mendapat telepon berupa permintaan personel tambahan untuk acara festival mobil klasik di Ginza. Rupanya di sana ada ancaman pengoboman. Ketika mereka tiba di tempat, mereka bertemu personel divisi 1, di mana pelaku yang dicurigai sudah berhasil diamankan. Perintah selanjutnya untuk mengamankan bom yang oleh pelaku diakui disimpan di dalam mobil van putih. Di tempat yang sama, dua orang kriminal amatir hendak melakukan aksi perampokan. Hapusnya mereka salah masuk sasaran. Toko yang mereka masuki adalah toko penjual coklat. Mereka pun keluar dan menabrak seorang pahlawan. Kami yang punya rasa dengan pahlawan itu segera membantu pahlawan itu berdiri dan membentak si perampok. Merasa kaget, perampok itu kemudian menembak. Setelah habis menembak, mereka kemudian menaiki mobil van putih itu dan lari. Kambe pun mendekati salah satu peserta mobil klasik. Dia ingin membeli mobil itu. Yang punya mobil berkata bahwa harganya 300 juta. Kambe lalu mengangkat si pemilik itu dan membuangnya keluar, kemudian membayar kontan 1 miliar yen. Kambe segera membawa mobil itu dan mengejar van putih. Di tengah jalan, Kambe memerintahkan Heus, seorang pelayan EI-nya, untuk mengerahkan van putih itu ke arah jembatan dan membayar ganti rugi pada warga yang terpengaruh sebanyak 2 kali lipat. Sesampainya di jembatan, kami mendorong mobil van putih itu ke laut, di mana kedua amatir tadi sudah berhasil keluar sebelum mobil itu jatuh. Keesokan harinya, Kambe muncul di kantor divisi kejahatan modern dan mengenalkan diri sebagai anggota polisi baru di situ. Tugas baru pun tiba, menginterogasi pelaku pengedar narkoba. Dengan duitnya, Kambe berhasil membeli informasi bandar dari si pelaku, yang rupanya seorang model bernama Isejaki Uta. Kambe, Kato, dan seorang wartawan lepas mulai membuntuti dan mencari bukti kejahatan Ikezaki. Kato yang mencurigai seorang wanita berambut hitam panjang sebagai penghubung pun mengikutinya, hingga dia berada pada suatu mansion yang megah. Di sini dia bertemu dengan Kambe yang ternyata pemilik mansion itu. Dari penyamaran si gadis itu didapat info bahwa nama bandarnya adalah Gendawara Gumi dan dia akan mengadakan pesta. Untuk masuk ke pesta itu, Kato menyamar sebagai Whisky, nama samaran sebagai salah satu tamu undangan, di mana orang aslinya ia sekap dalam mobil. Di dalam pesta, Kato berhasil mencuri HP Isejaki saat dia sedang sibuk dengan wanitanya. Saat hendak keluar, Kato ditangkap penjaga. Untungnya ada Petra Kun yang mencoba menyelamatkannya. Mereka berdua pun kabur ke atap. Di sana sudah ada Kambe dengan heli tempurnya. Kambe kemudian menembakkan gas pelumpuh dan berhasil menangkap semua komplotan narkoba tersebut. Scan berikutnya, Kato memberitahu Kambe bahwa ia akan pergi ke Nagoya untuk urusan bisnis. Di dalam kereta bawah tanah, ia duduk dengan seorang anak yang gagal ujian masuk universitas. Setelah keluar dari kereta, terdapat pemberitahuan bahwa ada kejahatan. Jiwa polisi Kato pun bangkit. Rupanya pelaku kejahatan itu adalah anak kecil teman duduknya tadi. Polisi divisi 1 yang tiba di lokasi hendak bergerak tetapi dihalangi oleh Kato. Ia ingin menanganinya sendiri karena merasa lebih dekat dengan pelaku. Namun permintaannya ditolak. Kemudian datanglah Kambe. Di saat yang sama divisi 1 sudah menyiapkan sniper, di mana seorang agen akan mencoba masuk untuk negosiasi. Saat pelaku terlihat di balik jendela, sniper akan menembak. Kato tak ingin pelaku mati. Kambe pun membuat jalan dan dengan alat canggihnya ia luncurkan bom asap. Lalu mereka berdua menerobos masuk. Sesampainya di dalam, Kato berusaha membujuk pelaku. Emak-emak penggila boyband yang kumat bahwa idolanya akan segera konser merangsek maju, menghiraukan aksi penyandaran itu. Kambe lalu menyewa boyband untuk tampil, mengakibatkan emak-emak itu histeris. Bahkan yang disandra juga tak peduli dan berlari ke jendela untuk menonton. Kambe pun masuk dan dengan mudah menangkap pelaku. Berlanjut ke episode berikutnya, di mana Kambe yang kabur dari rumah ditelepon oleh Kato agar datang ke taman. Di sana mereka membantu mencari anjing si anak yang hilang. Setelah itu, Kambe yang belum ingin pulang menemani Kato berbelanja dan ikut pulang ke rumah Kato, makan dan tidur di situ. Esok paginya, Kato membantu si anak kemarin mencari anjing. Mereka membuat poster dan menyebarkannya. Sampai sore hari, tidak ada kabar. Kambe pun datang membawa anak anjing putih. Rupanya
Di hari itu dia bergerak secara diam-diam. Dia mencari tahu dan mendapat informasi bahwa setelah anjingnya pisah dari si anak, anjing itu tertabrak. Kami pun mencari anjing yang mirip dari penangkaran. Cerita berlanjut di kantor divisi kejahatan modern. Tugas kali ini adalah mengamankan rombongan Presiden Poliador, sebuah negara di Amerika Tengah yang datang ke Jepang untuk proyek pembangunan bendungan raksasa. Kambe yang mewakili keluarganya masuk ke gedung kedutaan untuk merundingkan kontrak bendungan pada Presiden Poliador. Setelah menaikkan kontrak dan akan melakukan konferensi pers, mereka berdua dibawa ke tempat aman oleh 2 orang bodyguard. Dalam perjalanan, Kambe mengeluarkan alat rahasia dari sepatunya. Di luar rombongan, Kato CS menerima box makanan dari sumber yang tidak dikenal. Mereka pun menolaknya dan memilih makan mie. Sembari menawarkan mie pada petugas keamanan yang memakai kalung, setelah makan, mereka mendapat panggilan tugas tambahan dari personel keamanan dalam gedung kedutaan. Kalung petugas keamanan itu ternyata sama dengan yang dipakai oleh agen keamanan untuk membuka pintu panic room, tempat Presiden dan Kambe diamankan. Setelah berada di dalam, agen keamanan menjelaskan bahwa mereka menemukan mayat chef gedung kedutaan. Saat dilakukan investigasi berlangsung, salah satu CCTV rusak. Kato berniat memeriksanya. Saat itu ia melihat orang asing berpakaian agen melompat tembok. Ia pun segera mengejarnya. Kembali ke sisi Kambe. Setelah melihat CCTV, agen keamanan melihat gejala tak beres. Ia mencoba menelpon kawannya. Sambungan tidak bisa dilakukan. Dengan bantuan Heus, Kambe mendapat info bahwa di parkiran ada alat pemutus sinyal. Suzu yang mendapat info itu segera bergegas ke lokasi. Kambe dengan bantuan Heus mengamati CCTV itu. Sebelum pembunuhan chef, terlihat pelaku masuk ke kamar mandi ruangan keamanan Presiden. Setelah diperiksa, ada bom berisi tabung gas beracun. Dengan hitungan mundur, sisa 7 menit lagi. Adegan berpindah pada Kato yang berhasil mengejar pelaku hingga ke atap perumahan. Pelaku yang terdesak memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atap. Di dalam gedung tempat bom berada, mereka menemukan surat yang berisi penolakan penenggelaman daerah di sekitar area bendungan. Detik-detik terakhir bom gas beracun akan aktif, Kato datang dan berhasil membuka pintu dari luar. Mereka pun berhamburan. Kambing dibantu Kato berhasil menutup pintu ruangan agar gas tidak merebak keluar. Kasus pun selesai dengan pemulangan Presiden Poliador dengan aman. Keesokan harinya, Inspektur Kato diperiksa karena membiarkan pelaku bunuh diri, sehingga kasus menjadi gelap. Akibatnya Kato dilarang mengikuti penyelidikan lanjutan kasus itu. Chosan, seorang inspektur senior, merasa ada yang aneh dengan kasus ini, di mana alat perusak sinyal dan tabung gas beracun ternyata dibuat oleh Mizu Future Technology. Dia pun menyelidikinya. Bersama dengan Kato, Chosan mendatangi Nona Imura, Direktur Divisi Bisnis Internasional Mizu Future Technology. Imura menolak bekerja sama dengan Chosan. Mereka pun pergi. Kambing berada di lokasi melepas alat rahasia pengontrol jarak jauhnya pada mobil Imura dan membuatnya melaju dengan kecepatan tinggi hingga dikejar oleh polisi lalu lintas. Alat yang dipasang Kambe pada mobil Imura menampilkan hologram bahwa mobilnya telah menabrak seseorang hingga tewas. Kambe pun datang dan menawan Imura dengan tuduhan kelalaian berlalu lintas. Di ruang interogasi, Kambe mencecar Imura dengan pernyataan seputar tabung gas beracun yang ditolak menjawab oleh Imura. Menemui jalan buntu, Kambe memerintahkan Heus untuk membuka file laptop Imura. Saat menemukan data penting, otoritas Kambe tidak cukup untuk membukanya. Chosan kemudian masuk ke ruang interogasi dan memberitahu bahwa pengacaranya telah datang. Imura pun mengikutinya keluar. Tiba di ruang tunggu, Chosan bertanya lagi tentang alat perusak sinyal, di mana Imura kembali menolak menjawab. Chosan kemudian mengancamnya akan kasus anaknya di luar negeri. Imura yang sedih menyanggupi permintaan itu, tetapi ia minta izin dahulu untuk menelepon atasannya. Di luar ruang, Kato tak terima dengan cara kotor Chosan. Ia pun masuk dan membawa Imura keluar. Di saat Imura dan pengacaranya masuk ke mobil, pintunya terkunci dan mobilnya meledak, menewaskan mereka berdua. Chosan kemudian menjumpai Kambe, menanyakan apakah ia yang melakukannya. Kambe pun diam. Di tempat lain, Kato mendatangi ketua divisi kejahatan modern dan bertanya kenapa Chosan bertindak sejauh itu. Dia kemudian membawa Kato ke loker Chosan.
dan membukanya. Isinya adalah file investigasi pembunuhan Sayuri Kambe. Episode selanjutnya berupa kisah Chosan menangani kasus pembunuhan Sayuri Kambe. Ketika mengumpulkan informasi di kediaman Kambe, ibunya Kambe diam ketika ditanya tentang Shigemaru Kambe. Chosan minta izin ke toilet. Setelah itu, ia mencuri album foto keluarga Kambe. Mereka curiga bahwa Shigemaru Kambe pelakunya. Saat memeriksa album foto, Chosan menemukan kunci loker. Saat itulah atasannya datang dan berkata untuk diam tentang kasus ini. Setelah itu, Chosan mendapat telepon bahwa polisi sudah menemukan Shigemaru. Ia bunuh diri dengan meninggalkan sebuah surat wasiat. Karena Shigemaru bunuh diri, kasusnya pun ditutup. Adegan kembali ke timeline utama. Takei menjumpai Chosan dan berjanji untuk menangkap pelaku pembunuhan Imura dan membayar hutangnya 19 tahun yang lalu itu. Kato dan Chosan sedang berada di dalam mobil saat Kato menelpon Kambe dan bertanya apa dia orang yang mengontrol kecepatan mobil Imura. Kambe pun mengakuinya. Mereka kemudian menuju ke kediaman Kambe dan menerobos masuk ke dalam. Saat bertemu, Kato menanyakan secara langsung apa tujuan Kambe. Kambe menjawab bahwa ia mencari penyebab kematian ibunya 19 tahun yang lalu. Adegan kemudian berpindah ke ruangan Takei. Dia sedang menyelidiki kasus kematian Imura. Melalui dashcam Imura, terlihat bahwa Kambe membuntutinya. Takei yakin Kambe lah pelaku utama. Ia kemudian menuju parkiran untuk pulang. Sesaat setelah memasuki mobil, gas penidur pun keluar. Takei merasa kembali ke masa lalu. Saat ia mengambil kunci loker, saat ia tak berani membuka loker, saat ia berjumpa dengan Imura, di mana Imura berkata bahwa Takei mesti melapor pada Direktur Seiki. Takei kemudian sadar. Saat ia membuka matanya, di depannya ada Kato, Chosan, Kambe, dan Suzue. Apa yang muncul tadi rupanya apa yang ada di pikiran Takei dan diproduksikan oleh alat canggih milik Kambe. Mereka kemudian menawan Takei di kediaman Kambe karena Kambe tak percaya kepada polisi. Mereka bertiga pun berbagi tugas. Chosan menginvestigasi Takei atau mencari dari arsip buku lama, sedangkan Kambe mencari dengan bantuan Heus. Sayangnya Heus menolak menjawab semua pertanyaan tentang ayah dan ibunya Kambe. Kambe pun bertanya pada neneknya, di mana sang nenek juga memintanya untuk melupakan kasus itu. Kato menemukan foto lama yang memuat Shigemaru. Takei berubah, ia minta dibebaskan dan sangat ketakutan. Dari foto yang didapat Kato, mereka pergi ke situ. Kambe curiga bahwa rumah di foto itu adalah laboratorium ketiga tempat ayahnya bekerja dulu. Sampainya di sana, Kambe memotong pagar penghalang dan meminta Kato mengalihkan perhatian, sementara ia menyelinap masuk. Saat mereka menyelinap, Suzue melaporkan bahwa ada orang yang menyelinap masuk ke kediaman Kambe. Suzue berencana menjebak si penyusup dengan menguncinya di ruangan yang ia masuki. Anehnya si penyusup bisa dengan mudah membukanya. Saat Suzue memeriksa, ternyata si penyusup membukanya dengan akses atas nama Shigemaru Kambe. Ketika Suzue berusaha menutup seluruh ruangan, sistem utama mati. Ia pun mengambil senjata dan menuju ke tempat Takei ditawan. Di sisi lain, Kambe yang berhasil masuk ke lab ketiga, kaget melihat apa yang ia temukan. Begitu juga dengan Suzue ketika melihat penyusup itu. Penyusup itu kemudian melumpuhkan Suzue. Setelah itu menuju ke ruang tawanan. Di sana ia berjumpa dengan Chosan dan Takei yang berhasil ia bunuh keduanya. Adegan berikutnya, Kato meminta penjelasan dari Kambe. Kambe berkata bahwa ini adalah urusan keluarga. Ia pun mengambil lencana polisinya dan meletakkannya di meja. Kembali ke markas divisi kejahatan modern. Ketua menunjukkan dadu yang dipakai oleh Chosan dan memberitahu fungsinya sebagai alat pelacak. Saat membicarakan langkah selanjutnya, polisi divisi 1 masuk dan menahan Kato sebagai saksi. Mereka juga mencari Kambe. Setelah penahanan Kato, kawan-kawannya dengan dalih makan siang pada keluar ruang untuk melakukan penyelidikan. Begitu juga dengan Kambe melalui CCTV. Ia mendapatkan lokasi Shigemaru, pun segera meluncur ke sana. Sesampainya di sana, Shigemaru sudah pergi. Tim Kato dengan alat pelacak yang ditinggalkan Chosan mendapat jejak bahwa dadu pelacak lain berada di kapal laut. Kato pun OTW ke sana. Kambe dengan balance unlimitednya mengirimkan pesan ke seluruh pengguna handphone untuk mengangkat HP-nya dan berputar-putar agar mendapatkan 100.000 yen. Dari kamera setiap HP, Heus mendapatkan image Shigemaru dan lokasi tujuannya adalah Ora Wharf di pantai. Kato pun menyelinap ke kapal. Tak lama Kambe menyusul. Saat masuk, Kambe berjumpa dengan ayahnya, Shigemaru, di dalam kapal. Shigemaru memerintahkan penggunaan adolium untuk mensabotase sinyal telekomunikasi. Kemudian bodyguardnya menghajar Kambe.
Di saat yang sama, Kato bisa saja menembak bodyguard itu, tetapi ia tak bisa karena traumanya di masa lalu. Kambe yang melihat Kato di belakang bodyguard itu menginstruksikannya agar melepas beban yang ditahan alat berat di atas mereka. Kato pun naik dan berhasil mengenai bodyguard itu. Mereka kemudian bersembunyi sembari melakukan perawatan pada luka yang diterima Kambe. Suzue kemudian mengirim drone. Pihak musuh dapat melumpuhkannya. Di balik drone yang hancur, muncul alat rahasia lain yang segera terbang menjadi mata bagi Suzue. Dengan bantuan itu, Suzue berhasil menyelamatkan Kambe yang berjalan menuju perangkap musuh. Kambe bertanya pada Suzue kenapa peralatan canggihnya tak bisa dipakai. Suzue yang sudah melakukan penyelidikan menjelaskan bahwa adoliumlah penyebabnya. Dari pemeriksaan, Suzue yakin bahwa kapal ini ditenagai oleh adolium. Kambe pun berniat masuk ke ruang mesin. Kato ingin ikut, tapi Kambe menugaskan Kato ke atas saja sebagai pengalih perhatian. Kambe pun tiba di ruang mesin. Dengan arahan Suzue, dia mencoba menutup Kato pendingin mesin. Sayangnya bodyguard berhasil masuk dan menghalangi. Saat mereka sedang bertarung itulah Kato tiba. Menguatkan tekadnya, ia menembak selang pendingin. Seketika itu juga efek adelium pudar. Alat canggih Kambe pun aktif kembali. Dengan itu, ia dengan mudah menghajar si bodyguard. Karena mesin tidak mendapat suplai pendingin, mesin pun mulai kepanasan dan rusak. Suzue memandu mereka ke atas dan sudah menyiapkan heli. Tapi Kambe berkata lain. Ia minta dipandu ke bridge kapal. Di sana mereka bertemu dengan Shigemaru Kambe, ayah Daisuke Kambe yang selama ini saya singkat sebagai Kambe saja. Kambe meminta borgol pada Kato dan mendatangi ayahnya dengan dakwaan pembunuhan Chosan dan Takei. Shigemaru lalu memerintahkan Heus untuk melumpuhkan Kambe. Kambe dan Kato pun berlindung. Saat itu kerusakan kapal sudah sangat parah. Shigemaru memerintahkan Heus membawa hoverbike ke atas. Dia pun kabur. Kambe dan Kato menangkap awak kapal dan menyerahkannya pada divisi kriminal modern. Mereka kemudian menaiki heli untuk mengejar Shigemaru. Dengan alat pelacak yang dipasang, Kambe dan Kato menuju villa laboratorium ketiga. Sampainya di sana, Suzue melakukan pemindaian dan tidak ditemukan adanya makhluk hidup satupun di dalam ruangan laboratorium. Mereka pun berpencar untuk mencari petunjuk. Saat Kato di lift, ada bekas darah. Saat ia memencetnya, terbuka ruangan rahasia. Di sisi Kambe, ia membongkar arsip berkas Shigemaru. Di sana ia menemukan sepucuk surat rahasia. Mereka kemudian menyusuri ruang rahasia yang ditemukan Kato. Ternyata ruang itu tembus ke kediaman Kambe. Tibanya di kediamannya, ia menyeruhkan surat rahasia itu pada Suzue. Setelah itu ia bergerak menuju ke ruangan teh neneknya. Disitulah rahasia terbuka. Shigemaru ternyata adalah pelayan senior Kambe yang memakai topping kulit untuk menipunya. Neneknya kemudian datang dan menjelaskan bahwa ialah yang memerintahkan pelayan senior untuk membunuh ibunya Kambe dulu, karena ibunya berencana mempublikasikan adelium ke publik. Adelium sama kasusnya dengan plutonium dulu, sama-sama bisa menjadi sumber energi dan sama-sama bisa menjadi senjata pemunah massal. Oleh karena itu ibunya khawatir jika teknologi itu diserahkan ke publik. Di sisi Kato, ia mencoba menangkap pelayan senior dan mendapat perlawanan. Terakhir kali, Kato merangsak maju dan tertembak di paha. Setelah pelayan itu berada di jangkauannya, mereka pun bergulat. Kato menekan luka pelayan yang ia dapat dari kapal selam sebelumnya. Pelayan itu pun pingsan. Kambe memerintahkan Suzue mentransfer info tentang adolium ke publik yang dihalangi oleh neneknya. Saat Suzue sedang bimbang, Kato datang dan meminta tolong diteleponkan ambulan. Saat Suzue membantu menundukkan Kato, tak sengaja tangan Kato mencet tombol transfer. Mendengar hal itu, Kambe pun tertawa. Setelah itu ia pun memborgol neneknya dengan dakwaan pembunuhan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan nama-nama dan penyebutan dalam anime ini. Jika ada tanggapan, kritikan, dan hal lainnya, sampaikan di kolom komentar agar video ini menjadi lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih.